Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, para peserta kelas online Master Web yang saya hormati, pada kesempatan ini kita berada pada live meeting modul keempat, ya, tentang instalasi dan dasar-dasar CMS WordPress. Nah, setelah sebelumnya pada modul 3 kita sudah membahas tentang desain web dengan template HTML, maka kita berharap nantinya kita bisa terapkan template-template tersebut ya pada WordPress CMS maupun CMS lainnya yang mungkin nanti kita akan pelajari. Jadi beberapa modul ke depan itu kita akan fokus dan dalamin CMS WordPress, yaitu salah satu CMS yang populer sekali hingga saat ini untuk membuat web profil. Ya. Nah, web profil ini web yang sifatnya news portal, gitu ya, yang sifatnya menginformasikan, mempublikasikan secara umum terhadap suatu lembaga, organisasi, komunitas, instansi, dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan web profil. Ya, jadi lebih sifatnya ke arah publikasi informasi atau pusat informasi. Nah, selain WordPress memang CMS itu ada beberapa, ya. Nah, nanti bisa browsing ya jenis-jenis CMS. Nah, yang lain dari WordPress yang juga populer ada yang namanya Joomla, ada yang namanya Drupal ya dan lain-lain. Nah, cuma untuk news portal yang paling populer memang WordPress ya. Dari sisi aplikasinya ringan, kemudian SEO-nya untuk search engine juga bagus, kemudahan penggunaan juga bagus, referensi tutorial buku juga banyak, ya, termasuk juga template-nya juga banyak, baik yang gratis maupun yang berbayar. Nah, para peserta yang berbahagia, jadi sebelum kita lanjut ke modul 4 ini, ya, saya mungkin mereview sekilas gitu ya, latihan yang dikerjakan pada modul 3. Bagaimana saat itu saya memberikan latihan bagaimana memodifikasi suatu template HTML ya sesuai dengan web yang akan dibuat. Nah, begitu ya. Walaupun tidak keseluruhan halaman, paling tidak halaman depan atau homepage-nya atau file index HTML gitu ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi di sini classroom kita ya sudah ada beberapa yang sudah kita lalui, mulai dari pembukaan dan persiapan kelas, masing-masing sudah saya berikan live videonya, tayangan ulangnya. Modul 1 tentang analisis kebutuhan webnya, ada video maupun latihan. Kemudian yang kedua, konsep dasar desain web, file video tayangan ulang. Nah, yang ketiga, terakhir kemarin, kita membahas tentang template dan HTML. Ya, dari yang 11 yang sudah bergabung dalam classroom, yang menyerahkan baru 1. Ya, tidak apa-apa. Semoga nanti yang lain bisa mengerjakan latihannya, ya, sehingga apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan itu bisa diimplementasikan dan bisa dikuasai. Ya, jadi kemarin tugasnya itu adalah memilih salah satu template free HTML yang ada di internet sana, di-download, kemudian diekstrak, dijalankan, dilihat seperti apa aslinya.
kemudian dimodifikasi. Nah, modifikasi itu ya paling tidak dirubah tulisannya, diganti gambarnya, dihapus bagian-bagian yang tidak perlu, begitu ya. Nah, itu termasuk dalam hal modifikasi, sehingga yang perlu dilaporkan atau dilampirkan di dalam tugas atau latihan ini adalah capture awalnya seperti apa, capture akhir setelah dimodifikasi template itu seperti apa. Paling tidak halaman indeksnya saja, ya. Kemudian syukur-syukur disertakan nama template-nya apa, sumbernya mana, gitu ya. Termasuk juga studi kasusnya apa, gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang satu yang menyerahkan itu Pak Aziz, biar kita bahas setidaknya untuk gambaran yang sudah mengerjakan. Nah, di sini Pak Aziz ingin membuat web tentang travel, ya, perjalanan travel, gitu ya. Jadi intinya web profil suatu jasa travel atau biro perjalanan, nah, gitu ya. Kemudian mengambil template aslinya di templatemo.com. Oke. Halaman aslinya adalah seperti ini. Coba kalau saya ambil, kemudian saya paste. Jadi rekan-rekan sekalian bisa lihat, ya. Salah satu penyedia template gratis itu bernama templatemo.com. Nah, ini yang diambil oleh Pak Aziz sebagai acuan template-nya, ya, seperti ini. Jadi ada halaman depan, nah, kita bisa lihat live view untuk melihat seperti apa preview dari template-nya. Nah, seperti ini. Jadi ada home, ada service, ada portfolio, about, kontak. Jadi hampir setiap web profil sampel itu biasanya sebegitu ya, home, services, portfolio, about, kontak. Dan masing-masing menu ini ya sudah jalan dia biasanya, sudah ada halaman HTML-nya. Nah, tapi yang diambil oleh Mas Aziz ini ya, ini kategori yang sifatnya landing page gitu ya. Jadi dia satu halaman tunggal yang kemudian masing-masing menu itu mengarah kepada salah satu bagian saja. Jadi di halaman ini sudah ada semuanya, ada our service, portfolio, about us, sudah ada semua. Jadi menu-menu itu tuh hanya mengambil dari. Nah, ini yang disebut nanti dengan web profil yang jenisnya landing page. Nah, biasanya landing page ini digunakan secara umum itu untuk orang yang promosi produk atau toko online, gitu ya. Jadi biar nggak perlu ribet, beberapa halaman, kompleks, rumit. Nah, biasanya mereka satu halaman saja, gitu ya. Nah, itu yang dipakai acuan oleh Mas Aziz ini. Itu aslinya, kemudian kita lihat seperti apa setelah diedit. Nah, menjadi web travelnya namanya Setapak, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita punya web profil gitu ya, misalnya anggaplah nama web profilnya Mas Ajis ini, nama lembaga travelnya itu misalnya Setapak. Nah, di situ perlu kita letakkan Setapak Tour and Travel, gitu ya. Nah, itu jadi perlu ada Setapak itu apa, gitu ya. Nah, syukur-syukur ada logonya, gitu ya, sehingga terkesan itu resmi dan formal, gitu ya. Kemudian di situ menunya perjalanan, tempat wisata, kuliner, sejarah, tip dan triks, gitu ya. Oke, sayangnya baru bagian menu dan sliding banner yang diganti itu pun tidak mengganti background dan bawah-bawahnya. Tapi tidak masalah, itu paling tidak
sudah berhasil mengganti menu gitu ya, mengganti logo dengan teks gitu ya, kemudian mengganti sliding banner. Nah, paling tidak itu sudah latihan. Nah, itu gambaran yang sudah mengerjakan, ya, kebetulan baru satu, jadi yang kita bahas review ya satu. Jadi itu sekilas aja tadi. Jadi kalau kita web profil atau template HTML, nah itu biasanya tersusun dari beberapa halaman-halaman. Nah, masing-masing halaman itu dalam file index dalam file HTML yang kita kemudian editnya itu satu persatu masing-masing halaman tersebut. Beda nanti kalau kita pakai CMS atau framework, template itu sudah menyatu dengan lainnya, tinggal kita modif sekali saja. Nah, kita lanjutkan ke modul 4. Jadi terkait dengan CMS WordPress, sekali lagi, CMS WordPress ini CMS yang jenisnya adalah portal berita atau portal informasi atau profil, web profil. Nah, beberapa tutorial atau sudah banyak tutorial yang sudah membahas tentang WordPress ini. Tapi saya ingin menjelaskannya khusus untuk kelas online kita pada malam hari ini. Nah, yang perlu kita siapkan di dalam kita membuat web dengan CMS WordPress, pertama kita harus menyiapkan hosting, ya, bisa yang sifatnya lokal di komputer kita, offline, bisa sifatnya langsung kita install di hosting online atau di hosting internal kita. Nah, jadi kalau kita langsung install di server online, kelebihannya adalah ketika nanti kita sudah selesai mendevelopnya, sudah langsung jalan dan tidak perlu di-upload lagi, itu sudah langsung jalan. Itu kelebihannya. Kelemahannya adalah setiap kita mengedit, yaitu harus online, yaitu mau tidak mau koneksi harus jalan terus. Kalau kita pasang atau install pada komputer lokal, ya tentu kita harus install yang namanya web server lokal. Kemudian kita install, kemudian kita atur, develop, isi kontennya, sudah selesai, baru nanti kita upload di server yang kita maksud. Bisa server free, bisa server berbayar. Nah, insya Allah nanti setelah jadi WordPress atau web yang dibuat oleh rekan-rekan sekalian, saya akan sharingkan hosting saya yang berbayar. Ya, saya hosting di Hoster.co.id. Itu kalau tidak salah unlimited, Anda bisa pakai. Nanti kita buat masing-masing subdirectory sehingga nanti bisa mempraktekkan bagaimana mengupload webnya masing-masing. Nah, jadi untuk mengupload nanti tentu harus selesai dulu webnya. Ya, jadi syaratnya nanti saya kasih hosting itu ya harus selesai dulu webnya, baru nanti belajar hosting. Nah, jadi kita harus menyediakan satu web server ya yang kita install di laptop kita atau di komputer kita sehingga seolah-olah ya komputer kita, laptop kita itu adalah server internet sana. Nah, yang banyak digunakan web server itu yang bernama exam.pp, exam ya. Kalau di Linux banyak ya, bisa LAM, bisa exam. Ya, kalau di Windows exam, kemudian WAM, banyak lagi yang lain, tapi yang populer itu exam sama WAM. Ya, jadi intinya web server ini dia harus diinstal dan ketika kita mau aktifkan sebagai web server hosting kita, kita harus run, kita harus jalankan Apache dan MySQL-nya, baru nanti komputer kita itu benar-benar bisa menjadi server lokal
dengan nama domain localhost namanya nanti. HTTP localhost itu seolah-olah kita panggil www apa di internet sana. Nah, itu jadi untuk web itu kita perlu nama domain localhost misalnya, dan perlu kita punya hosting yang sudah disediakan oleh Exam tadi. Kalau Exam standarnya defaultnya akan terpasang di C, Exam htdocs gitu ya. Itu yang akan menjadi localhost domainnya. Oke, saya share screen. Exam, Anda bisa dapatkan jadi kalau kita masukkan kata kunci download Exam, nah, jadi nanti bisa kita klik download dan nanti akan diarahkan sesuai dengan kita sesuaikan dengan sistem operasi kita. Kalau Windows, nah otomatis disediakan di sini yang terbaru itu memang Exam untuk versi 7 yang memang support PHP 7. Kebetulan saya masih pakai Exam yang lama, sehingga saya kemarin pakai berarti yang more download, saya menggunakan masih PHP 5. Di sini ada pilihannya lagi, Exam Windows. Nah, saya terakhir pakai itu 5638 kalau tidak salah. 5638. Nih, 5638. Masih pakai PHP 5 gitu ya. Nah, cuma nanti ketika kita nanti untuk kelas online yang aplikasi web yang pakai framework Codeigniter 4 ya, yang terbaru, tentu kita harus pakai Exam yang terbaru yang untuk versi 7 atau yang untuk PHP 7. Jadi nanti mungkin saya akan install ulang untuk Exam saya. Nah, jadi kalau saya pakai yang 5638, kalau mau install yang terbaru juga bisa, sehingga nanti bisa support PHP yang terbaru, bisa support framework yang terbaru, dan lain-lain. Nah, cuma untuk WordPress yang terbaru itu masih support PHP 5 ya. Oke, setelah download, maka nanti di dalam Windows-nya, saya kebetulan pakai Windows, ya, kita bisa cari Exam PP. Nah, jadi nanti akan ada Exam PP Control Panel. Nah, jadi kalau kita belum aktifkan, kalau kita jalankan HTTP localhost atau localhost enter gitu ya, maka di sini akan belum tampil apa-apa atau akan tampil error atau cannot found page gitu dan lain-lain. Nah, kemudian itu artinya kita belum aktif web servernya, dan sekarang kalau mau diaktifkan dan kita akan menggunakan WordPress itu kita harus start Apache-nya dan MySQL. Jadi Apache-nya itu untuk hosting, MySQL-nya untuk database servernya. Jadi kita pastikan dua-duanya sudah terstart dan dua-duanya sudah jalan, dan dia nanti warnanya akan hijau seperti ini. Kalau nanti error crash dengan Windows-nya, maka akan berwarna merah biasanya. Nah, itu ada masalah, mungkin kita install ulang atau mencari Exam yang cocok gitu ya. Nah, ketika sudah jalan, maka kalau kita tadi jalankan localhost itu langsung otomatis akan muncul halaman localhost. Ini artinya web server kita jalan, localhost kita jalan, maka kita sudah bisa membuat program web yang berjalan di server. Nah, WordPress itu salah satu program web yang berjalan di sisi server. Jadi harus ada servernya dulu, baru bisa dipakai. Nah, untuk tadi kita Exam sudah berjalan, sudah terinstall, anggaplah seperti itu. Kemudian sudah di-run, ya, dan sudah muncul localhost-nya. Berikutnya kita akan mendownload WordPress-nya. WordPress itu alamatnya di wordpress.org. Nah, nanti kita bisa langsung ke direktori download. Sehingga nanti di sini akan disediakan download terbaru WordPress-nya itu versi 551. Tersedia versi zip di atas, tersedia target untuk Linux di bawah. Ya, kalau mau lihat versi lain juga bisa dilihat
di bagian arsipnya. Tapi kita bagusnya kalau menggunakan CMS, karena ini sifatnya open source, bagusnya selalu menggunakan versi terbaru. Karena versi terbaru itu otomatis sudah banyak yang menyempurnakan versi-versi sebelumnya. Oke, kita download, maka nanti akan terdownload satu file zip namanya WordPress gitu ya. Kemudian kita paste di root hosting kita. Jadi kita ke C, kalau standar istilahnya ya, C exam htdocs gitu ya. Nah, jadi root server itu ada namanya htdocs, ada namanya www, ya, ada namanya public. Jadi ada macam-macam, tergantung hosting kita. Secara umum htdocs, bahkan ada yang public HTML. Ya, jadi kalau nanti kita nemu hosting, ya paling ada yang namanya public HTML, ada namanya htdocs, ya. Nah, itu nama-namanya atau www, itu tergantung server kita tempat hosting. Nah, kalau exam itu letak root-nya ya, itu di C exam htdocs, gitu ya. Nah, maka disinilah kita taruh web kita. Nah, karena kita pekerjaan atau project membuat web kita di lokal ini nanti bisa beberapa, maka di sini kita harus buat folder agar nanti tidak bercampur dengan web lain. Tapi kalau nanti kita upload di domain kita, di hosting kita, itu kita harus letakkan di root-nya, di induknya. Jadi nggak usah pakai folder, karena kita akan panggil misalnya www kampusx.com, ya mesti akan isinya kampus X tersebut webnya, tidak mungkin web lain. Tapi karena kita belajar di lokal, di komputer lokal, dan pekerjaan kita ada beberapa web, maka kita buat folder. Nah, jadi anggaplah tadi sudah tercopy ke sini. Nah, ini WordPress 551. Karena dia akan sudah ada directory di dalamnya, maka kita ekstraknya adalah extract here. Karena kalau kita ekstrak ke folder, nanti ada folder dalam folder gitu ya. Jadi ekstrak here, maka nanti akan ada WordPress 551 tadi. Coba kita ekstrak here. Yes, to all. Nah, maka nanti akan tercipta folder WordPress. Nah, ini kebetulan saya tadi sudah ada WordPress sebelumnya, jadi saya rename atau saya hapus dulu biar enggak ini ya. Oke, jadi saya ekstrak here, maka akan tercipta folder yang bernama WordPress. Nah, kalau nama foldernya di htdocs ini WordPress, maka nanti kita panggilnya di domain kita localhost/WordPress. Atau misalnya disesuaikan dengan nama gitu ya, misalnya Aziz gitu. Jadi nanti manggilnya localhost/Aziz. Nah, ini saya coba rename. Misalnya kita pakai dengan profil atau webku. Nah, itu aja lah ya. Kita rename biar kelihatan nanti bedanya kalau tidak di rename. Jadi webku ini isinya satu unit, satu paket CMS yang bernama WordPress yang siap pakai. Di situ sudah ada PHP-nya, di situ sudah ada indeks PHP-nya, di situ sudah ada admin-nya gitu ya. Di situ sudah ada CSS, JavaScript ya. Di situ sudah ada template. Pokoknya sudah lengkap lah semuanya. Nah, setelah terekstrak seperti ini dan tadi kita sudah rename dengan nama webku, maka berikutnya kita lakukan instalasi. Nah, instalasi itu kita panggil nama domainnya. Jadi domain utamanya localhost, karena tadi kita ada folder di dalam htdocs, maka kita pakai folder. Tadi kita sudah rename menjadi webku. Jadi alamat webnya menjadi localhost webku gitu ya. Nah, cuma nanti kalau kita hosting jangan dibuat folder karena kita akan satu domain satu web. Jadi kita langsung letakkan di root-nya atau di indeksnya.
Nah, ini kita enter, maka dia akan muncul halaman instalasi. Jadi sekali lagi pastikan web servernya exam ini sudah di-run Apache dan MySQL, maka baru nanti akan bisa dijalankan localhost /. Nah, ini otomatis kalau pertama kali ya masih masternya itu akan muncul halaman instalasi seperti ini. Jadi di situ muncul bahasa dalam instalasi ini, apa kita pakai bahasa Inggris atau kita pakai bahasa Indonesia, bahkan ada bahasa Jawa. Bahasa Indonesia mana? Bahasa Indonesia. Instalasinya ya, bukan webnya, ini instalasinya. Dan klik lanjutkan. Nah, nanti akan ada proses pengaturan konfigurasi koneksi ke MySQL, ke database, gitu ya. Baru nanti bisa dilakukan proses instalasi. Nah, jadi tahap kedua ini kita akan mengatur konfigurasi ke database, gitu ya. Nama database-nya apa, nama usernya apa, password koneksi ke database-nya apa, nama host-nya apa, sama prefix tabel, nama depan tabelnya apa. Ya, kita klik. Nah, di sini harus kita isi nama database-nya apa. Ya, tadi kan kita nama webnya webku. Nah, nanti kita harus buat database sesuai dengan yang kita isi di sini. Jadi bisa diisi dulu baru buat database atau buat database baru kita sesuaikan di sini. Misalnya kita webku DB nama database-nya nanti. Nama username untuk exam itu standarnya adalah root, kemudian passwordnya kosong dan hostnya localhost. Itu standar exam kalau pas instalasinya tidak dirubah-rubah. Next. Maka dia username koneksi ke database-nya root, passwordnya kosong, hostnya localhost. Nah, nama depan tabel ya bisa kita pakai WP, bisa kita pakai identitas kita, misalnya HS, itu sembarang. Karena nanti semua tabel akan depannya itu, gitu, untuk membedakan bahwa ini web kita. Ya. Nah, jadi ini kalau kita jalankan langsung, ini akan muncul error, karena kita belum buat database-nya, gitu loh. Kita harus coba lagi. Nah, ini di situ ada belum pas, gitu ya. Nah, maka berikutnya kita harus buat database yang namanya webku.db ini. Nah, cara membuat database itu kita harus buka interface untuk MySQL. Nah, interface untuk MySQL itu kita buka dengan localhost /php my admin namanya. Itu nama GUI-nya untuk kita mengelola database di localhost. Ya, localhost /php my admin, gitu ya. Baru nanti muncul ini database yang sudah ada atau apa aja. Nah, karena tadi kita sudah pesan nama database-nya webku.db, maka kita copy aja di sini, kita samakan gitu ya. Dan kita buat di sini databases, harus diklik dulu ya, databases, diklik. Nah, baru di sini kita masukkan namanya tadi. Kita ketik bisa, kita paste juga bisa. Baru nanti kita klik create. Nah, kalau nanti bahasa Indonesia berarti ciptakan atau buat. Nah, kita cukup membuat database aja, kita tidak perlu buat tabel. Karena nanti tabel itu otomatis dibuatkan pada saat instalasi. Jadi kita cukup hanya membuat database, ya, sehingga di sini akan muncul database webku.db. Namanya sama dengan yang kita isi di sini. Nah, ini root untuk koneksi username, koneksi ke MySQL-nya, passwordnya kosong, localhost, depannya HS, gitu ya. Nah, baru kita submit atau kita kirim. Kalau benar, maka dia akan muncul seperti ini. Tidak lagi disuruh ngulang. Oke, sudah berhasil katanya. Tinggal kita install aja. Jadi kita tinggal jalankan instalasi atau pemasangan. Maka kalau kita sudah klik itu, ya, maka kita akan ditanya lagi terakhir, apa nama situs title-nya, terus user password untuk masuk sebagai admin-nya apa. Misalnya judulnya adalah webku profil. Nah, saya gitu ya. Itu nama captionnya nanti dan itu bisa diganti juga nanti. Nah, karena nanti ini sudah langsung jadi dengan dashboard adminnya, maka kita ditanya nama user passwordnya untuk login sebagai admin itu apa. Nah, boleh langsung yang rumit-rumit, yang kira-kira nggak bisa ditebak orang,
boleh sementara ya kita pakai password standar admin gitu ya. Cuma kalau nanti sangat lemah seperti ini, kita harus centang setujui sandi lemah gitu ya. Karena kalau makin rumit dia makin kuat passwordnya. Jadi kalau nanti installnya langsung di online, saya tidak menyarankan yang passwordnya yang gampang ya, karena nanti mudah dijebol orang. Langsung aja yang rumit itu ya. Jadi yang perlu diisi itu captionnya atau judul webnya, username, password untuk login sebagai admin, emailnya ya bisa kita pakai email Anda, apa gitu ya. Kemudian apakah akan bisa tertampil di search engine, ya? Apakah kita akan bisa akses visibility-nya? Ya nggak usah, biar aja dia terakses gitu ya, nggak usah dicetak. Baru nanti selesai kita atur semuanya oke gitu ya, maka kita klik install WordPress. Maka akan dilakukanlah proses instalasi, dia mengatur konfigurasinya, kemudian dia mengekstrak tabel-tabel dalam database-nya, mengisi tabelnya dan lain-lain. Ya, nah ini berhasil, WordPress telah diinstal. Terima kasih, selamat bekerja. Username-nya admin dan password-nya tadi yang kita isi. Dan kita masuk, kita klik log masuk ini. Nah, jadi untuk masuk ke admin-nya WordPress, itu webnya apa? Tadi kan web kita ini lokal, namanya localhost webku ya. Itu kita ketik wp main admin. Enter. Maka dia akan langsung buka redirect ke halaman login admin. Ya, atau kita ketik wp min login.php, tapi biasanya orang wp min admin aja otomatis ya. Nah, baru kita masukkan username password untuk kita masuk sebagai admin tadi. Nah, kayak tadi saya kan buatnya admin gitu ya. Nah, ini admin ya, kalau sudah benar langsung login. Nah, kalau benar maka nanti kita sudah bisa masuk dalam dashboard admin. Jadi sekali lagi, ini sudah jadi, Jadi kita mau posting, mau ganti template, mau atur widget, mau masukkan menu, ganti menu, itu udah langsung dari dashboard admin ini. Nah, seperti apa webnya? Ya, kita buka lagi di tab lain, misalnya ya, kita buka aja localhost webku. Nah, ini alamat web kita ini tadi localhost webku. Nah, ini standar web WordPress bawaan yang masih kosong. Ya, di sini sudah ada header-nya, menu, ini title-nya tadi itu. Terus ini hello world atau hello dunia. Di sini ada pencarian, ada arsip, bulan apa, kategori apa, komentar terbaru, postingan terbaru. Jadi baru ada satu isi kontennya. Nah, jadi paling tidak sudah terinstall WordPress-nya. Nah, di pertemuan minggu depan atau di live meeting yang modul 5, itu kita akan lanjutkan bagaimana mengisi konten, mengatur kategori, mengatur menu, gitu ya. Nah, cuma kali ini biar langsung bisa terlihat bagusnya WordPress, saya lanjutkan sedikit bagaimana kita bisa mengganti template-nya. Nah, jadi nanti kalau ini pakai bahasa Indonesia, nah kita ganti di tampilan. Ya, kalau nanti bahasa Inggris berarti browsernya nanti berarti di sini nih apa ya? Ya, jadi nanti tergantung ininya tadi ya, bahasa waktu kita tadi pilih itu ya. Nah, ada template, ada tema. Nah, WordPress itu memang sengajanya ngasih template itu tidak banyak. Di sini hanya 3, dan 3-3-nya ini standar sekali. Ya, kalau kita misalnya ini aktifkan, jadi ini yang aktif itu sebelah kiri ini ya. Kalau kita aktifkan yang satunya lagi, ya, maka dia akan tertulis ini yang pindah ke sebelah kiri, dan kalau kita refresh webnya, dia akan berubah langsung. Nih, ya. Nah, itu
yang berbeda ketika kita menggunakan template yang HTML yang kemarin itu. Kita harus rubah per halaman. Kalau ini langsung berubah sekaligus semuanya. Jadi kalau ada menu langsung ganti menunya, kalau ada isinya nanti langsung berubah tampilannya tanpa kita harus ganti per halamannya. Jadi sekali kita klik itu. Nah, kita sekarang ganti dengan template yang satunya lagi ini. Nah, jadi sudah aktif, bisa kita refresh lagi, dia berganti lagi. Oh, ini yang tadi ya, yang kita pilih. Nah, selain bawaan instalasinya, sebenarnya kita bisa cari template yang langsung online dan free dan terhubung langsung ke WordPress kita ini. Ya, cuma syaratnya kita harus online. Ya, misalnya kita klik di sini tambah baru. Nah, maka kalau kita online, maka akan disajikan web template yang WordPress yang free, yang terkoneksi atau terintegrasi dengan WordPress ini. Jadi disediakan banyak seperti ini. Dan kita tinggal pilih. Dan ini sifatnya free ya. Di situ ada install, ada preview, pratinjau. Dan itu kita bisa sesuaikan lagi-lagi dengan kebutuhan kita. Misalnya kalau logo atau perusahaan kita berwarna biru, tentu kita cari yang nuansa biru seperti ini. Kalau hijau, berarti kita cari yang hijau seperti ini. Nah, misalnya saya akan ambil, misalnya school zone ini ya, saya klik install. Jadi syaratnya harus online ya. Jadi saya klik install, dan ini free. Yang muncul di sini adalah yang free gitu ya. Kalau yang berbayar tidak muncul di sini. Harus kita bayar dulu, beli dulu, baru kita dapatkan template, baru kita install di sini ya. Nah, kalau kita install ini secara online, ini akan ada beberapa waktu, dia akan install template-nya, dan nanti langsung berubah total. Ya. Nah, jadi penggunaan template ini bisa kita siapkan dulu kontennya, baru nanti kita ganti template yang sesuai, atau kita pilih dulu template, ya, baru nanti kita isi atau ganti. Nah, ini sudah terinstall, terpasang, baru kita klik aktifkan. Maka template kita itu kalau sudah nanti aktif akan muncul di pojok kiri atas. Nah, ini dia sudah terpasang, ya. Kemudian saya refresh lagi web saya tadi, localhost webku, maka sudah akan muncul. Nah, ini tadi kenapa belum persis seperti previewnya? Ya karena kita belum ada isinya, gitu ya. Tapi ada juga yang lain yang nanti bisa langsung terlihat hasilnya, gitu ya. Nah, kita bisa coba beberapa template, misalnya ini, ya, misalnya yang education Zoom. Oke, kita sudah aktif, kita refresh lagi. Maka sudah berganti yang biru. Cuma lagi-lagi belum terlihat utuh karena kita masih kontennya belum ada. Nah, nanti di modul berikutnya kita akan bahas gimana mengisi menu, mengisi konten, mengatur widget. Jadi ini namanya widget kalau dalam WordPress ya. Arsip, ini satu widget. Kategori, satu widget. Meta, ini satu widget. Ini widget ini bisa kita hilangkan, bisa kita tambah dengan widget lain, bisa kita pindahkan ke atas. Itu dengan mudah sekali, tanpa harus kita coding. Ya, itulah kelebihan WordPress. Nah, jadi nanti ada di widget sini. Ada widget. Nah, jadi nanti terwidget itu ada yang terbagi menjadi sidebar kanan, footer, header, ya. Jadi tergantung apa yang ada di situ. Misalnya tadi ini ada meta nih, sebelah kanan ini ada meta nih. Meta ini mau saya matikan aja lah, nggak perlu meta ini, gitu ya. Maka di widget ini ada meta ini. Nah, ini tinggal kita hapus saja, ya, atau kita pindahkan menjadi nonaktif, gitu ya. Bisa juga. Oke, sehingga tidak ada. Jadi yang muncul itu hanya pencarian, posting terbaru, komentar terbaru, arsip, kategori. Maka di sini kita refresh, maka harusnya meta itu sudah nggak ada.
Nah, atau kita pindahkan ke atas, kayak kategori ini kita mau taruh di atasnya arsip, boleh. Jadi kita tinggal drag aja ini, kita tinggal drag kategori, kita taruh misalnya di atas komentar, atau di atas pencarian, boleh. Kita lepas. Udah itu aja. Jadi kita langsung refresh, maka nanti kategori tadi langsung pindah ke sini, di bawah pencarian. Nah, sebegitu mudahnya mengatur WordPress. Tentu kalau nanti makin rumit template-nya, terutama template berbayar, cara ngaturnya juga akan lebih beda gitu ya. Ini kalau template yang gratis masih simple, kita enak untuk mengganti-gantinya, mengisi kontennya, ngatur widgetnya, layout. Maksud nanti kita mau pakai kiri kanan sidebar, nah itu tergantung template-nya ya. Oke, saya rasa itu dulu pengantar dari saya terkait dengan bagaimana kita mengenali ya CMS WordPress, termasuk tadi kita akan pasang web server exam, terus mengenali di mana kita seharusnya letakkan WordPress yang kita download ya. Jadi kalau standarnya exam itu di C exam htdocs gitu ya. Nah, harus kita taruh di situ, baru kita ekstrak here, terus kita sesuaikan nama foldernya dengan yang ingin kita inginkan. Misalnya namanya travel tadi itu setapak, ya udah nama foldernya setapak. Jika nanti nama panggilnya localhost / setapak. Itu alamat webnya yang di lokal. Tentu kalau kita alamat web yang di online tentu setapak.com, nah, kan begitu ya. Oke, jadi untuk kita bahas malam ini hanya itu. Jadi bagaimana kita ada mengenali web server, kemudian kita aktifkan, kita run Apache dan MySQL servernya, kemudian kita download WordPress-nya, kita ekstrak di htdocs, kemudian kita jalankan web server, kita buka tadi langsung webnya apa, localhost / webku, kemudian next, kemudian kita harus buat database. Untuk buat database, kita harus buka localhost / php myadmin, kita databases, dan kita buat database-nya, kita samakan dengan konfigurasi kita, baru kita next-kan lagi WordPress-nya, instalasinya, baru kita atur login admin-nya apa, baru proses instalasinya berjalan, selesai, maka kita sudah bisa masuk sebagai admin dan mengatur web kita, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian nanti kita akan buat dan latihankan sampai nanti benar-benar jadi webnya, ya. Menunya ada, isinya ada, logonya kalaupun ada pakai logo, ada logonya, ya, diusahakan ada. Walaupun nanti anggaplah kita sebut kontennya itu sampel atau sembarang dulu boleh, tapi yang penting kita isi gitu loh. Ya, makanya syukur-syukur kalau dari sekarang itu atau dari kemarin-kemarin waktu kita analisis kemudian desain itu sudah memikirkan kita mau buat web apa, sehingga benar-benar yang kita latihankan itu kalau jadi itu ada kegunaannya gitu. Walaupun belum sehebat atau sebagus yang diharapkan, tapi setidaknya itu kelihatan. Tinggal kita poles-poles nanti. Nah, dan untuk template kita coba dulu nanti template-template gratis. Nanti akan saya coba carikan entah di Tokopedia atau di mana yang satu biasanya ada yang jual satu bundle CD template WordPress terbaru. Insya Allah nanti saya beli, nanti kita sharekan ke para peserta sehingga nanti bisa kita bagi-bagi dan ya bisa dipakai lah. Walaupun kalau kita beli kadang-kadang kayak di Tokopedia itu ada juga yang sifatnya itu KW-nya lah gitu, tidak benar-benar ori. Karena kalau orinya itu biasanya kita download satu template itu sendiri, nggak ada yang gabung-gabung gitu. Nah, jadi kita nanti akan latihan dulu, walaupun yang versi KW-nya lah ya gitu. Paling tidak bagus template itu gitu. Nah, kalau nanti yang bagusnya itu ada yang namanya Envanto, produsennya atau vendornya gitu ya. Terus ada The Forest, itu yang terkenal itu ya. Anda bisa searching template-template premium. Nah, nanti kalau Anda benar-benar akan pakai web profil
yang akan dipakai benar-benar di lembaganya, saran saya beli template premium. Ada yang $10, ada yang $20. Kesulitan misalnya, ya, nanti kita bisa pakai jasa pihak ketiga, kita beli ke dia, karena kita ada kartu kredit, misalnya kita beli ke dia, langsung dia pasangkan, instalkan, kita tinggal isi aja. Nah, itu juga bisa. Paling kita sewa 100-200 saja. Nah, itu tipsnya dari saya. Jadi, ke depannya kalau nanti sudah bagus, kita akan coba-coba pakai template yang premium, yang berbayar. Walaupun yang sementara yang KW-KW lah dulu gitu ya. Oke, Oke, kita buka diskusi. Silakan diaktifkan audionya. Syukur-syukur kameranya begitu ya. Kita diskusi dan disampaikan apa yang kita bisa diskusikan. Nanti saya kasih latihan untuk kita instalasi WordPress. Jadi nanti pastikan nanti bisa install. Oke, silakan saya buka kesempatan yang ingin bertanya atau kita diskusi. Malam, Pak. Oke, silakan Mas Aziz dulu, silakan. Oh iya, Pak. Tadi yang WordPress itu kan yang offline kan, Pak, itu? Ya, jadi tadi itu kita atau saya demokan bagaimana menginstal CMS WordPress di komputer lokal atau di localhost, gitu ya. Nah, bisa juga nanti kita instalasi di server di hosting sana, ya. Cuma kalau di hosting kita harus tahu benar penggunaan control panel, kemudian kita harus tahu koneksi ke database-nya kita buat, kita atur hak akses database. Jadi agak panjang ceritanya. Nanti kita akan bahas bagaimana memasang CMS web kita itu di hosting yang berbayar maupun yang free nanti setelah jadi webnya. Jadi sementara saya rekomendasikan WordPress itu diinstal, dipasang di localhost dulu, baru nanti kita modifikasi, baru nanti kita upload ke hosting kita. Kayak gitu Mas Ajis ya. Oke, silakan yang lain yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Jadi sekali lagi WordPress CMS itu sifatnya adalah open source dan dia akan selalu rilis yang terbaru. Jadi kalau kita menggunakan CMS yang open source, disarankan sekali itu menggunakan versi terbaru agar lebih, anggaplah fiturnya lebih canggih, lebih lengkap dan lebih aman, gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sebentar, Pak. Lagi, Pak. Masih, Aziz. Oh ya, silakan Mas Aziz. Ya. Pak, dulu kan saya juga pakai Blogger tuh, Pak. Blogger ya. Ya itu kan kayaknya hampir sama kayak WordPress ya, Pak. Gini. Ada namanya blog, ada namanya CMS. Ya, itu Ya. CMS-nya itu apa, Pak? Ya, blog itu seperti blogspot.com ya. Gitu. Itu sifatnya kita nggak bisa ngotak-ngatik codingnya, source code-nya. Kita hanya buat akun dan kita sudah bisa membuat web di hostingnya mereka, gitu ya. Kemudian nama web kita itu selalu ada blogspot.com-nya. Nah, jadi ciri khasnya kan seperti itu. Jadi hampir sama kayak kita Facebook. Facebook itu kan kita hanya buat akun dan kita punya wall sendiri dan kita nggak bisa mengganti secara codingnya. Nah, blog itu blogger itu seperti itu, ya. Blogspot itu seperti itu. Jadi kita buat akun, misalnya blogspot.com depannya hasan.blogspot.com atau blogspot.com/hasan. Ya hanya itu. Kita nggak bisa misalnya pasang di Sumbawa Barat Cup 2ID, nggak bisa. Atau di setapak.com, ini nggak bisa. Nah, itu kelemahannya Blogspot itu, tidak bisa dipindah dan tidak bisa kita rubah-rubah dapurnya itu. Nah, WordPress itu sebenarnya ada dua. Jadi saya sharekan, WordPress itu ada dua.
ada yang WordPress itu yang jenisnya blog itu kalau tidak salah alamatnya di wordpress.com. Nah, ini versi WordPress yang blog. Nah, jadi ini kita nanti kayak blog itu kita buat akun dan nanti akan jadi hasan.wordpress.com atau wordpress.com/hasan. Dan ini bukan CMS, ini yang versi blognya. Nah, versi CMS-nya itu di wordpress.org. Itu yang kita bisa download, kita bisa atur, kita bisa setting, kita bisa isi, kita bisa pasang di kita bisa ganti tampilan sesuka kita. Pokoknya kita bisa rombak-rombak lah begitu. Jadi ibaratnya kalau saya analogikan, kalau blog atau wordpress.com tadi itu ya ibaratnya kita nyewa atau ngontrak gitu. Jadi kita tidak bisa punya hak untuk merombak secara besar-besaran rumah kita. Tapi kalau CMS itu kita itu seolah-olah ya beli rumah sendiri. Setelah kita beli kita bisa buat mau yang 3 kamar, yang mau 2 kamar, bisa kita bangun gitu ya. Nah, kita ganti catnya, nah itu seperti itu. Jadi lebih apa ya istilahnya lebih bisa di custom. Itu CMS. Nah, dan CMS itu tidak hanya untuk yang web profil ya. CMS itu ada CMS untuk e-learning, CMS untuk toko online, e-commerce, CMS untuk apa namanya? Untuk komunitas. Jadi ada sendiri dia. Cuma yang populer hampir 80% pengguna CMS itu adalah yang web profil atau portal news namanya kategori. Ya. Oke, ada yang lain? Iya Pak, sebentar Pak. Pak, berarti kan kalau template-nya saya rubah-rubah itu berarti bisa saya jual lagi Pak? Iya nggak sih Pak? Kan Iya, ada yang jual template itu. template-nya atau webnya? Iya itu Pak. Ya, gini. Ya, ini saya agak buka sedikit lah ya. Jadi karena kita atau Anda atau para peserta sekalian yang berbahagia, ini kan akan menjadi seorang pembuat web. Ya, otomatis kan begitu nih ceritanya nih, ya. Perkara membuat webnya hanya bisanya pakai CMS gitu ya, ya paling tidak pembuat web lah. Karena kalau pembuat web profil tuh ya bekalnya cukup CMS cukup, tapi kalau membuat aplikasi web, itu harus belajar framework ya, beda lagi urusan. Nah, kalau misalnya Anda nantinya nih udah jago nih pakai WordPress, ganti template, merubah template gitu ya, udah jago gitu ya. Nah, Anda sudah bisa mengerjakan project web profil ya. Misalnya nih ada yang atau tempat Anda lah bekerja gitu ya. Ada project harus webnya belum ada jadi kita buatkan. Nah, itu sebenarnya bisa masuk kategori project sebenarnya, ya. Atau bisa kategorinya pengabdian kepada tempat lembaga bekerja. Nah, itu juga boleh, tergantung Anda dengan lembaga aja lah gitu ya. Tapi kalau seandainya misalnya ada anggaran dan Anda masuk dalam itu dihargakanlah pekerjaan Anda membuat web itu asal bagus, itu Anda sudah bisa mengerjakan project. Dan saran saya itu tadi, pakailah template premium agar kesannya tidak gratisan dan sifatnya itu tidak profesional. Disitulah akan terlihat bagusnya web itu dengan template yang berbayar itu. Sehingga orang itu bisa mengakui, wah bagus webnya. Kenapa? Ya karena template-nya bayar. Apalagi kalau mahal template-nya makin bagus gitu loh. Nah, ya. Jadi triknya begitu. Jadi yang kita beli itu template-nya aja, kita jual webnya. Gitu ya. Misalnya nih, saya ada ditawarin ya, kayak saya kemarin itu di Dinas Dikpora Kabupaten Sumbawa Barat ada pekerjaan membenahi tampilan web katanya. Kebetulan web sebelumnya itu sudah pakai WordPress, tapi dinilai tampilannya masih biasa saja. Nah, apa yang saya lakukan? Ya, kebetulan proyeknya itu ya 5 jutaan gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya beli template 500.000 yang sudah bagus itu $40 gitu ya. Udah $30 itu udah bagus sekali udah template-nya. Syukur-syukur yang 700.000 gitu ya. Nah, saya biasanya kalau kita template premium itu sudah satu bundle dengan WordPress-nya. Sudah gabung ini satu bundle. Kita install itu template WordPress-nya itu sudah langsung masuk ke dalam template-nya sudah bergabung satu bundle. Itu kelebihannya kalau kita beli.
Tapi kalau gratisan, ya kita template-nya sendiri, WordPress-nya sendiri, kita install lagi. Kadang-kadang ada yang nggak cocok, ada yang tidak cocok. Tapi kalau yang kita beli berbayar, gitu ya, apalagi kalau benar-benar ori gitu ya, template-nya ori gitu ya, itu tuh sudah satu bundle. Kalau ada update, kita bisa update, sesuaikan dengan versi terbaru WordPress-nya. Oh, itu bisa kalau ada masalah kita bisa tanya ke forumnya. Itu layanannya prima memang. Nah, itu caranya gitu. Jadi saya hanya mengeluarkan 1 juta, guys kasarnya ya, webnya 5 juta gitu. Nah, itu tipsnya ya gitu ya. Nah, di kasus lain saya ada juga yang pernah begini. Waktu itu template-nya sangat rumit, saya nggak bisa pribadi itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena template-nya rumit, harus agak sedikit coding-coding saat itu karena waktu itu lembaganya tuh minta yang agak keren lah, jadi butuh template-nya yang bagus. Waktu itu saya nggak bisa buat sendiri, ngolah sendiri. Gampang, sama persisnya. Saya beli template-nya sekitar 500.000, saya sewa freelance itu 200.000 gitu ya, maka jadilah web yang sangat bagus sesuai permintaan lembaganya. Nah, saya waktu itu dapat 3 juta, kan lumayan gitu kan. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita sudah mahir ya membuat web yang bagus ini, andalan kita kalau tidak kita jago desain gitu ya, andalan kita tuh ya gitu aja. Andalan kita template premium. Kalaupun tidak bisa ngolah, kan kita kalau mengubah desain ini kan harus kita sketsa dulu, oh nanti bagusnya nanti di sisi ini ada muncul Google Map-nya, oh di sini nanti muncul link ke Facebook, kan karena permintaan tuh kan macam-macam gitu ya. Nah, kita ikutin aja. Kalau kita nggak bisa desain sendiri, ya kita pakai freelance aja. Freelance itu banyak itu. Kita kasih 200-300 ribu, kalau ngedit template itu gampang sekali. Asal template-nya kita sudah beli gitu ya. Nah, itu tipsnya sih begitu. Gitu lah. Nah, salah satu portal yang saya gunakan untuk jasa-jasa ini, saya coba share screen. Salah satu portal yang saya sukai, yang banyak freelance yang ya nggak terlalu mahal-mahal itu adalah Projects.co.id. Itu tempat mangkalnya freelance-freelance yang memang mereka tuh berebut project. Jadi kita bisa ngebid, ngelelang istilahnya. Saya mau ngedit tampilan saya web ini agar bisa seperti ini. Kita desainkan pakai Photoshop boleh, kita desainkan gitu. Harus seperti itu. Nah, maka mereka bisa tuh sehari aja selesai sama dia. Ada yang menawarkan, saya 200.000 aja, saya 300.000 aja. Nah, gitu. Nah, saya pernah seperti itu, jadi menggunakan jasa ini ya. Nah, itu sedikit sharing gitu ya, bagaimana ketika kita itu mengarah kepada namanya bisnis, dan itu lumrah sah ya, bukan berarti kita itu zolim atau apa gitu ya. Ya memang sah, kita juga kerja, kita juga usaha gitu ya. Nah, jadi ini sedikit saya agak bongkar sedikit rahasianya. Ya, ya begitulah. Yang penting bagaimana pinter-pinternya kita tadi menganalisis. Nah, itulah lagi seninya ya. Yang mahalnya kan konsultan tuh begitu. Misalnya contoh, saya sekarang ini lagi ditawarkan untuk membenahi web dinas, misalnya penanaman modal di Kabupaten Sumbawa Barat misalnya. Nah, saya harus menganalisis dulu web lamanya seperti apa, web dinas yang sejenis di kabupaten lain seperti apa, ya. Terus kemudian saya harus ngikutin standar yang bagus itu seperti apa. Kemudian kontennya saya harus cari, saya harus olah, kumpulkan dari data mereka. Saya harus cari template yang bagus, yang kira-kira mendekati seperti yang ada itu. Kemudian saya ubah bagian-bagian template, mana yang perlu, mana yang tidak, sehingga benar-benar ringkas, simple, dan elegan. Baru itu, kalaupun saya tidak sanggup sendiri, baru itu saya lempar ke freelance. Kalian cari template saya ini, seperti ini, terus setting agar layoutnya seperti ini, kemudian langsung pasang di hosting saya. Nah, itu bisa. Jadi mereka bisa, kita beli dulu template-nya, mereka kita minta ngedit, bisa.
kita beli sekaligus dari dia juga banyak yang seperti itu. Jadi dia sekaligus beli, sekaligus setting, sekalian pasang di server kita sampai benar-benar kontennya ada dan soalnya kita tinggal ganti aja. Itu juga bisa. Nah, lagi-lagi ya harus pinter-pinter menganalisis dan mendesain. Ya, oke. Ya. Makanya nanti saya akan usahakan cari template-template premium yang KW-KW-an lah untuk kita latihan ya, biar kelihatan berbeda gitu ya. Template gratis sama template bayar itu biar merasakan template yang berbayar itu sehebat apa dan sebagus apa gitu ya. Yang jelas kalau dalam ilmu template berbayar dan gratis itu selalu prinsip ekonomi itu. Ada barang, ada rupa itu. Ya, ada harga gitu ya. Ada harga, ada rupa gitu ya, sesuai gitu. Jarang yang berbayar itu jelek gitu, mesti bagus gitu dan kompleks gitu ya. Biasanya kalau gratis itu kan kanan kiri tengah ya. Kalau sudah template-nya berbayar itu ada yang 6 kolom, ada yang 3 kolom, ada yang wes pokoknya sudah yang web-web kekinian sekali lah gitu. Oke, silakan ada yang ditanyakan lagi. Selamat malam Pak Hasan. Oke, boleh silakan Pak Bekse. Selamat malam rekan-rekan. Ya. Izin Pak Hasan mau nanya. Kalau untuk WordPress ini database-nya kalau online nanti dia ke Google Drive ya Pak Hasan ya? Oke, database-nya itu tetap pakai MySQL. Dan nanti kalau kita pakai hosting, itu nanti hostingnya juga kita nanti akan dikasih control panel. Di control panel itu sama nanti kita buka PHP admin, kita buat database. Jadi sama. Cuma bedanya kalau di hosting, kan kita hostingnya Linux itu, bukan Windows. Ya, maka di Linux itu sebelum kita masuk ke PHP admin itu dia harus dibuat dulu database-nya, dibuat dulu user password yang akan mengaksesnya, kemudian baru disetting user itu tadi terakses ke sana dengan privilege apa. Baru setelah itu kita masuk ke PHP admin, baru di situ kita bisa install WordPress-nya. Atau kalau kita sudah jadi di lokal ya baru kita tinggal upload ya. Ada nanti saya ajarkan gimana mengupload itu nanti setelah webnya jadi ada yang kita istilahnya ekspor, kemudian kita impor di sana gitu ya. Kemudian nanti kita atur konfigurasinya lagi sesuai servernya, maka langsung jalan website kita itu di hosting online. Terima kasih Pak Hasan. Ya, silakan. Ya. Oke, yang lain ada lagi sebelum nanti kita istirahat atau kita akhiri? Maaf Pak, satu lagi Pak. Ya, boleh. Silakan Mas Aziz. Pak, tadi kan di ekstraknya kan di webku tadi Pak, di folder webku itu Pak. Iya kan? Ya, nama foldernya anggaplah kita sebut nama webnya lah gitu ya. Ya itu. Itu kalau kita mau bikin web lagi berarti ganti copy aja Pak. Di ekstrak lagi ke folder yang lain gitu. Nah, kalau kita mau buat web lain dengan WordPress tadi itu kita ekstrak lagi. Kan namanya foldernya WordPress. Nah, kita ganti lagi sehingga nanti kita dalam satu localhost itu bisa ada beberapa web dan tidak saling terganggu. Tapi tetap kalau nanti kita upload ke server online kita, itu harus kita pasang, jangan ada folder lagi, harus kita pasang di root-nya. Karena secara umum kalau udah servernya online itu satu hosting, satu web. Gitu. Jadi kita pasang langsung di root-nya, di docs-nya atau di public HTML-nya. Kan nggak mungkin kita buat www.sumbawabarat.com .id/webku. Nah, kan nggak mungkin. Jadi langsung aja di root-nya. Cuma kalau di localhost, karena kita akan ada beberapa project, beberapa yang kita bisa kerjakan sekaligus di server lokal, ya lebih bagusnya kita pakai folder. Nah, sehingga nama folder di htdocs itu sama dengan nama subdirectory di domain tadi. Jadi ada localhost/nama foldernya. Jadi localhost itu cexam htdocs. Itu fisiknya sama nama domain. Kayak gitu ya Mas Aziz ya. Ada lagi yang lain? Mas Fajrin, Mbak Enggar, ya salam ini ya belajar, kemudian tetap semangat nanti ya, walaupun
tidak bertanya, harapan saya tetap bisa mencoba latihan. Kemudian termasuk juga yang tidak bisa hadir pada live meeting malam ini, saya berharap dengan nanti di-recording dan diberikan tayangan ulangnya, itu bisa latihan disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Dan untuk latihan modul 4 ini, Anda diminta nanti untuk melakukan instalasi web server kalau belum ada, kita pakai exam, boleh pakai exam terbaru juga boleh, dengan alamat tadi yang sudah kita searching tadi. Kemudian mencoba menginstal WordPress, download dari wordpress.org/download gitu ya. Kemudian sampai instalasi selesai, kemudian langsung cari template yang tadi itu yang gratis itu dulu, biar bisa berubah dulu ya. Sambil jalan nanti di modul berikutnya, di live meeting berikutnya kita akan bahas bagaimana mengganti menu, bagaimana mengisi konten, bagaimana mengatur widget, gitu ya. Oke, baru nanti kita lanjutkan yang lebih rumit-rumit lagi berikutnya ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka pada malam hari ini kita bisa akhiri live meeting modul keempat kelas online Master Web dengan topik instalasi dan dasar CMS WordPress. Kelas online ini diselenggarakan oleh Sahaja Innovation yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, gitu ya. Dan terima kasih banyak kami sampaikan kepada para peserta yang sudah hadir pada live meeting kali ini. Kemudian selamat nanti latihan dan mengerjakan latihannya. Bagi yang tidak hadir, live meeting ini bisa mengakses tayangan ulang dan mengerjakan latihan juga. Dan kita akan jumpa lagi pada modul 5 terkait dengan custom CMS WordPress. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan khilaf. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.